Ada satu kebenaran yang jarang diucapkan terang-terangan ketika kabar rapel dan kenaikan gaji pensiun mulai terdengar melegakan. Hak yang sudah dijamin anggaran tetap bisa tertahan di tingkat pelaksanaan hanya karena satu hal yang tampak kecil, data yang tidak cocok, rekening yang tidak aktif, atau informasi palsu yang memaksa orang mengambil langkah keliru. Ini bukan soal dana ada atau tidak ada. Ini soal apakah hak itu bisa sampai utuh ke rekening yang benar, tanpa terseret kesalahan prosedur dan tanpa dibajak oleh penipuan yang menyamar sebagai pengumuman resmi. Banyak keluarga pensiunan tidak kehilangan haknya. Mereka kehilangan ketenangan karena salah paham terhadap aturan yang berlaku. Bayangkan sejenak, jika pemerintah menyebut pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiun sebagai belanja wajib negara, apakah itu otomatis berarti semua orang menerima dalam waktu yang sama? Jika anggaran sudah tercatat di APBN 2026, apakah itu berarti tidak ada lagi tahapan verifikasi? Jika kabarnya terdengar pasti, mengapa pesan-pesan berantai tetap mengklaim ada pendaftaran ulang, ada tautan pendataan, ada permintaan OTP, bahkan ada yang menawarkan percepatan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti, justru untuk mencegah satu kesalahan yang sering terjadi, melewatkan aturan penting karena menganggap semua sudah aman. Dan ada satu peringatan profesional yang perlu disampaikan sejak awal. Melewati penjelasan utuh biasanya membuat orang hanya menangkap potongan kabar, lalu menyimpulkan sendiri, dan itulah awal dari kebingungan yang tak perlu. Yang akan dijelaskan setelah bagian ini bukan sekadar kabar baik, melainkan kerangka resminya. Keputusan dan pijakan anggarannya, arti belanja wajib negara, peran Taspen dan Asabri, mengapa verifikasi data dilakukan, mengapa skema bertahap dipakai, serta jalur resmi yang harus diikuti agar hak tidak tersendat. Mari berhenti sebentar, tarik napas dan pikirkan satu hal. Bila satu prosedur salah dipahami, siapa yang paling dirugikan? Bukan negara, melainkan pensiunan dan keluarga yang sedang menggantungkan kebutuhan harian pada kepastian itu. Musik lembut mengalun perlahan, menandai bahwa pembahasan kali ini menyentuh sesuatu yang sangat nyata dalam kehidupan jutaan keluarga. Rapel gaji pensiunan dan kenaikan gaji pensiun tahun 2026 bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Selama ini, ruang informasi sering dipenuhi kabar simpang siur, ada isu yang tidak jelas sumbernya, ada pernyataan yang dipotong, ada interpretasi yang berkembang tanpa pegangan, hingga janji yang terdengar menggantung. Di tengah suasana seperti itu, yang paling dibutuhkan para pensiunan bukan sekadar harapan, melainkan kepastian yang bisa dipegang, dasar hukum, dasar anggaran, dan mekanisme penyaluran yang rapi. Pemerintah memastikan bahwa rapel gaji pensiunan serta kenaikan gaji pensiun tahun 2026 telah masuk dalam kebijakan negara yang sah, dijamin oleh hukum, dan anggarannya telah disiapkan di dalam APBN 2026. Ini penting untuk dipahami sebagai perbedaan mendasar antara kabar yang beredar dan kebijakan yang sudah masuk sistem. Ketika suatu kewajiban tercantum dalam APBN, itu berarti negara menyiapkan pos pembiayaan resmi, disertai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Bagi pensiunan, ini bukan sekadar istilah teknis, di baliknya ada kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, tanggungan keluarga, dan harapan sederhana untuk menjalani masa pensiun dengan lebih tenang dan bermartabat. Dalam penegasan resminya, pemerintah menyampaikan bahwa pembayaran rapel dan penerapan kenaikan gaji pensiun bukan kebijakan tambahan yang bisa diperlakukan sebagai opsi. Keduanya dimasukkan ke dalam kategori belanja wajib negara atau mandatory spending. Maknanya jelas, kewajiban ini ditempatkan sebagai pengeluaran negara yang harus ditunaikan sesuai ketentuan. Namun disinilah letak bagian yang sering disalahpahami. Belanja wajib menegaskan kewajiban negara, bukan cara teknis pencairan yang pasti serentak, haknya kuat, tetapi pelaksanaannya tetap melalui prosedur dan tahapan yang dirancang agar tepat sasaran dan aman. Mengapa harus ada tahapan? Karena jumlah penerima pensiun di Indonesia sangat besar. Penyaluran dana pensiun melibatkan jutaan transaksi, sistem perbankan yang harus stabil, dan penghitungan nominal yang harus presisi. Pemerintah menilai pencairan yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu berisiko menimbulkan penumpukan transaksi yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Karena itu, rapel dan kenaikan tidak disalurkan secara serentak, melainkan melalui skema bertahap yang telah disusun dengan cermat. Skema bertahap ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi kelancaran. Ada dua tujuan yang dijelaskan secara tegas. Pertama,
memberi dukungan lebih cepat kepada kelompok pensiunan yang lebih rentan, khususnya penerima dengan nominal pensiun lebih kecil dan kondisi finansial yang lebih membutuhkan perhatian. Kedua, menjaga stabilitas sistem pembayaran agar tidak terjadi penumpukan transaksi dalam satu waktu yang berpotensi mengganggu perbankan dan penyaluran dana. Dengan kata lain, negara berupaya memastikan bantuan sampai kepada yang paling membutuhkan tanpa mengorbankan ketertiban dan ketepatan sistem. Di tingkat pelaksana, ada dua lembaga yang menjadi ujung tombak penyaluran dana pensiun. Taspen bertanggung jawab untuk pensiunan ASN, sedangkan Asabri menangani pensiunan TNI dan Polri. Kedua lembaga ini bekerja terkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan, sesuai mekanisme anggaran, dan sesuai tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah pentingnya memahami jalur resmi. Kebijakan negara dijalankan melalui lembaga resmi, bukan melalui pihak ketiga yang mengaku bisa mengurus lebih cepat. Pada tahap pelaksanaan yang paling menentukan, Taspen dan Asabri melakukan verifikasi data secara menyeluruh. Verifikasi ini mencakup identitas penerima, status penerima pensiun, serta keaktifan rekening bank yang digunakan untuk menerima dana. Pemerintah terus mengimbau para pensiunan untuk memastikan data pribadi masih valid dan rekening bank yang digunakan masih aktif. Ini bukan formalitas. Dalam sistem pembayaran yang harus tepat sasaran, kesalahan kecil pada data dapat menyebabkan proses tertahan, bukan karena dana tidak tersedia, melainkan karena sistem harus memastikan dana benar-benar disalurkan kepada penerima yang sah. Jika ada pemberitahuan dari Taspen atau Asabri terkait pembaruan data, pensiunan disarankan menindaklanjutinya melalui jalur resmi. Jalur resmi berarti mekanisme yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, bukan pesan pribadi dari nomor tidak dikenal, bukan tautan yang tidak jelas, dan bukan perantara yang meminta data sensitif. Banyak keterlambatan dalam sistem pembayaran sosial terjadi karena satu titik lemah. Data tidak sinkron atau rekening bermasalah. Karena itu, langkah sederhana seperti memastikan data dan rekening benar justru menjadi kunci besar untuk kelancaran hak. Kekhawatiran yang sering muncul adalah kemungkinan penundaan. Wajar bila ada pensiunan yang mengingat pengalaman masa lalu ketika pelaksanaan program tertentu tidak selalu mulus. Namun pemerintah menekankan bahwa kali ini rapel dan kenaikan gaji pensiun telah dimasukkan sebagai belanja wajib negara. Dengan dasar anggaran yang resmi dan pengawasan yang melekat, kewajiban negara ditempatkan dalam kerangka yang lebih kuat. Ini memberi rasa aman yang masuk akal. Bukan karena semua terjadi serentak, tetapi karena kewajiban itu berdiri di atas pijakan anggaran dan aturan yang jelas. Dalam naskah ini, setiap rujukan waktu yang diperlukan diseragamkan menjadi 10 Maret 2026 agar tidak memunculkan kebingungan akibat beragam tanggal yang beredar di masyarakat. Menjelang 10 Maret 2026, pemerintah dan lembaga penyalur memfinalisasi proses teknis, verifikasi data, penetapan urutan pelaksanaan sesuai skema prioritas, serta penghitungan nominal rapel dan penerapan kenaikan gaji pensiun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Prinsip yang ditekankan adalah kehati-hatian, ketepatan, dan transparansi sehingga tidak ada pengurangan yang tidak sah, tidak ada penambahan yang tidak berdasar, dan setiap angka dapat dipertanggungjawabkan. Bagi pensiunan, pertanyaan apa artinya untuk saya seharusnya dijawab dengan bahasa sederhana. Artinya, hak rapel dan kenaikan berada dalam kebijakan resmi negara dengan dukungan anggaran APBN 2026, tetapi penerima perlu memastikan bahwa sisi administratifnya rapi agar hak itu tidak tersendat. Artinya juga, bila orang lain menerima lebih dulu sementara sebagian belum, itu tidak otomatis berarti ada masalah kebijakan. Bisa jadi berkaitan dengan skema bertahap, kelengkapan data, dan kesiapan rekening, dan artinya sumber informasi yang paling aman adalah kanal resmi, bukan kabar grup, bukan tautan acak, dan bukan tawaran percepatan. Pada titik ini, ada satu isu yang harus dibahas dengan tegas karena menyangkut perlindungan langsung bagi para pensiunan, maraknya informasi palsu dan penipuan. Setiap kali isu rapel dan kenaikan gaji pensiun mencuat, biasanya muncul oknum yang memanfaatkan situasi. Modusnya beragam, tetapi intinya sama, membuat korban merasa harus segera melakukan sesuatu. Ada yang menyebarkan klaim seolah-olah ada prosedur baru, ada yang meminta data pribadi, ada yang meminta kode OTP, dan ada yang mengirim tautan verifikasi dengan tampilan meyakinkan.
Pemerintah mengingatkan dengan jelas bahwa Taspen, Asabri, dan Kementerian Keuangan tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan pribadi atau tautan tidak resmi. Ini adalah batas yang harus dipegang kuat. Langkah perlindungan paling sederhana adalah disiplin sumber. Informasi yang layak diikuti adalah informasi dari kanal resmi Taspen, Asabri, Kementerian Keuangan, atau media nasional yang kredibel. Ketika ada informasi yang terasa mendesak, langkah yang paling aman justru menahan diri sejenak, memeriksa sumber, dan memastikan jalurnya resmi. Mengabaikan pesan berantai yang tidak jelas bukan berarti ketinggalan kabar, melainkan cara menjaga keamanan data dan ketenangan keluarga. Banyak kasus penipuan berhasil bukan karena korban tidak cerdas, tetapi karena korban sedang berada dalam situasi menunggu, lalu ditekan dengan narasi kalau terlambat haknya tertunda. Di sini pesan resminya jelas, hak ada dalam kebijakan dan anggaran, tetapi data pribadi harus dijaga. Selain perlindungan dari penipuan, ada jalur panduan yang dapat dijadikan pegangan agar proses berjalan lebih lancar. Pertama, pastikan data identitas dan status penerima pensiun sesuai. Bila ada perubahan data yang pernah terjadi, misalnya pembaruan identitas atau perubahan alamat, pastikan pembaruan itu tercatat melalui prosedur resmi. Kedua, pastikan rekening bank yang digunakan untuk menerima dana pensiun aktif dan dapat menerima transaksi. Rekening yang tidak aktif atau bermasalah sering menjadi penyebab transaksi tertolak atau tertunda. Ketiga, bila menerima pemberitahuan resmi dari Taspen atau Asabri untuk pembaruan data, tindak lanjuti hanya melalui kanal resmi. Keempat, pantau pengumuman dari sumber yang kredibel dan hindari mengambil keputusan dari satu potongan informasi yang tidak lengkap. Dalam praktik sehari-hari, jalur ini dapat dibayangkan seperti rangkaian yang tertib. Negara menyiapkan anggaran di APBN 2026 dan menempatkan rapel serta kenaikan gaji pensiun sebagai belanja wajib negara. Lembaga penyalur menyiapkan sistem, menyusun skema bertahap, dan melakukan verifikasi data. Penerima memastikan data dan rekening benar serta mengikuti jalur resmi. Bila rangkaian ini berjalan, proses penyaluran dapat terlaksana dengan lebih rapi, aman, dan tepat sasaran. Ada pula beberapa situasi khusus yang sering memerlukan perhatian lebih dan penting disampaikan agar pensiunan tidak merasa cemas ketika mengalami kendala. Situasi pertama adalah ketidaksesuaian data, misalnya perbedaan penulisan identitas atau data yang belum diperbarui. Dalam kondisi seperti ini, verifikasi dapat menandai ketidaksesuaian sehingga proses tertahan sampai data dibenahi melalui jalur resmi. Situasi kedua adalah perubahan alamat atau informasi administrasi yang tidak pernah dicatatkan yang dapat menimbulkan ketidakselarasan data. Situasi ketiga adalah masalah rekening bank, seperti rekening sudah lama tidak aktif, rekening bermasalah, atau rekening tidak siap menerima transaksi. Dalam kasus seperti ini, penyelesaiannya bukan mencari jalur cepat, melainkan memastikan rekening kembali aktif dan sesuai untuk menerima dana. Situasi lain yang sering memicu perasaan tidak nyaman adalah ketika ada penerima yang menerima lebih dulu, sementara sebagian lain belum. Dalam skema bertahap, perbedaan urutan itu bisa terjadi karena penerapan prioritas, kelengkapan data, dan kesiapan rekening. Maka, bila ada yang bertanya, mengapa saya belum menerima, langkah yang paling tenang adalah memeriksa hal-hal dasar. Apakah rekening masih aktif? Apakah data masih valid? Apakah ada pemberitahuan resmi yang perlu ditindaklanjuti? Dan apakah informasi yang dipegang benar berasal dari kanal resmi? Kesimpulan yang dibentuk dari kabar grup seringkali menambah beban pikiran tanpa memberi solusi. Pada akhirnya, inti kebijakan yang harus tetap dipegang adalah bahwa pemerintah memastikan rapel gaji pensiunan dan kenaikan gaji pensiun tahun 2026 masuk dalam kebijakan negara yang sah, dijamin oleh hukum, dan anggarannya telah disiapkan di dalam APBN 2026. Pemerintah menegaskan keduanya sebagai belanja wajib negara, sehingga kewajiban itu berada dalam kerangka yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Pelaksanaan dilakukan bertahap untuk dua tujuan utama: memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan dan menjaga stabilitas sistem pembayaran agar tidak terjadi penumpukan transaksi yang mengganggu penyaluran. Penyaluran dilaksanakan melalui Taspen untuk pensiunan ASN dan Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri dengan koordinasi bersama Kementerian Keuangan. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan dana sampai kepada penerima yang sah, mencakup identitas, status penerima, dan keaktifan rekening bank. Dan sebagai acuan waktu yang seragam dalam pembahasan ini, semua rujukan tanggal yang diperlukan distandardisasi menjadi 10 Maret 2026.
sebagai titik acuan naratif agar informasi mudah diikuti dan tidak membingungkan. Sebagai penutup, kabar ini dapat disikapi dengan tenang dan bijak. Hak rapel dan kenaikan berada dalam jalur kebijakan resmi negara, tetapi kelancaran pelaksanaan sangat terbantu oleh ketertiban data dan kedisiplinan informasi. Jagalah data pribadi, pastikan rekening aktif, ikuti kanal resmi, dan abaikan pihak manapun yang meminta data sensitif melalui jalur tidak resmi. Semoga proses menuju 10 Maret 2026 berjalan tertib, aman dan lancar, sehingga para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia dapat menerima haknya tepat jumlah dan tepat sasaran. Semoga kebijakan ini membawa ketentraman, membantu kebutuhan keluarga, dan menjadi bentuk penghargaan yang nyata atas pengabdian panjang kepada bangsa dan negara.